dibilang ya burst damage-nya. Ya. So far. Oke. Dan mereka lagi ya positioning juga sih yang menentukan nanti untuk defense seperti apa. Tapi Alright. tadi untuk draftnya Rangerman silakan. Oke, kalau gitu kita bakal menuju ke match yang pertama, tapi sebelum itu FPL Arena minta tepuk tangannya. Oke, menuju ke Land of Dawn, Corneta Mas featuring KB. Alright, ini dia game yang pertama dari Best of 3 series pastinya. Dan sudah terlihat juga sudah mulai diganggu dan bahkan mengambil orange buff atau Vin buff terlebih dahulu. Kalau kata KB ini berguna ketika turtle muncul. Karena nantinya lu bakal punya purple buff ketika lu mau kontes di turtle pas awal-awal muncul di menit kedua. Iya, Oke. agak berbeda sama Albert. Albert Iya. start dari purple, dia mau coba untuk menangin rotasinya. Ya, dia pengen tabrak menuju ke arah orange, langsung bakal coba teamfight. Kalau itu Wonder dilepas kayak gini, maksudnya adalah dia bakal coba untuk ngasih purple dari seorang Sally Boy. Karena informasi telah diberikan, Sally Boy menuju ke arah orange buff. Ada Pai, itu yang gue bilang. Oke, First Blood telah didapatkan oleh Pai by Samsung Galaxy Series Pengonit. Yes, first blood langsung didapatkan setelah membersihkan, bahkan tidak membersihkan full dari minion bawah. Rotasi ke arah tengah dapetin 1 poin kill. Dan cukup worth it untuk di menit-menit awal ketika kita lihat permainan dari Finn ya. Itu cukup agresif juga mengawasi atau mirroring dari pergerakan seorang Silly Boy-nya. Dari arah buff, kemudian ke arah Rokurta. Dan bahkan sekarang, di arah purple buff-nya pun masih digangguin, masih ada retribution. Diamankan begitu saja. 34 detik ini berarti Silly Boy dengan ambil assassin-nya akan jauh lebih lama untuk retribution-nya. Berbeda mungkin dengan Albert ya. Gue masih nggak tahu nih, Albert bakal full CD atau enggak. Oke, tapi net, sorry to say, Finn harus down. Gak bisa dijemput. Tidak memiliki power, tidak ada better airstrike, dan bahkan teamfight di arah Turtle ini mungkin akan sedikit struggle untuk Albert yang sudah harus menekan arah Turtle dan ke Purple, net. Yes, dan sudah mulai muncul turtle-nya. Sudah mulai diawasin juga oleh Leo Murphy dan juga Albert. Ya, seperti kita duga di awal-awal masih ada purple buff-nya dari seorang Celibo, tapi tampaknya di sini lebih memilih untuk ke arah turtle. Walaupun sudah diawasi oleh Finn dan juga oleh Clay yang sudah level 4, masih menunggu, masih membuka juga bush-nya dari seorang Pai. Masih mau ditarik, sabar banget dari kedua tim dan parsianya. Bahkan kita lebih diserang begitu saja, masih belum ada poin kill yang didapatkan. Masih bisa untuk Vince Voice. Dan balik lagi ke arah belakang. Wow, posisi yang tadinya dimenangkan oleh Altrigo sekarang ini berbalik dimenangkan arah Kyoshi. Dengan banyak resource yang dikeluarkan oleh seorang Link, ini tadinya mereka harus mundur. Mereka harus merelakan satu buat Turtle-nya memaksakan teamfight. Dan ternyata Profesor, Iya. it's totally not worth it. Iya. Karena gini, buying time yang dilakukan itu mengancam. Ya. Ada Varsha, ada Hilda, dan Hildanya level 4. Kalau misalkan Sally Boy bakal terus-terus dikejar sama Finn, itu udah bakal langsung dihajar Pick pakai off, ya? ultimate. Yes, pick off-nya bisa terjadi dan Albert level 5. Alright. Dan perbedaannya di sini karena Sally Boy bawa killing spree. Kita tahu Demon Slayer, dia punya damage to monster, farmingnya lebih cepat. Karena memang itu, yang penggunaan dicari. Lancelot itu bukan tanpa alasan, Iya. bukan untuk ujung tombak, tapi dia adalah gimana caranya ngimbangin permainan supaya tidak tertinggal gold. Kalau bisa early-nya dia dimenangin terlebih dahulu karena dia punya power pick di early to the mid. Kan bedanya Link bisa lewat tembok, Lancelot Yes. nggak bisa lewatin tembok. Iya. Tapi tampaknya Lancelot-nya nggak pakai cooldown ya di sini ya. Dia Iya. pakai attack speed. Kayaknya attack speed sama damage to monster. Jadi yang wajib damage to itu monster. pasti sih, itu pasti. Wajib banget melihat Sally Boy buat Cornet. Hampir terpacul. Ultimate masih dimiliki oleh seorang Finn. Tempo Soblet tadi dikeluarkan. Tanda botol berburu dan bahkan masih bisa loncat dan Finn. Masih mau lebih dan bahkan knockout strike dari Pai. Kaverisasi yang sangat luar biasa bagus untuk berhasil mendapatkan satu Finn again. Menjadi sebuah samsal. Menjadi sebuah tabungan berjalan. Sementara untuk Alter Ego di awal game. Gimana untuk Cornet? Tapi ini emang strategi juga. Iya, ini Jadi strategi. kayak ya lu mau makan Finn ya makan aja gitu loh. Tapi ini yang akan terus dilakukan, yang bisa dibilang ya simpelnya job desk gua sebagai roamer. Iya bakal ngegangguin Link kemanapun dia pergi untuk early game ya. Iya, dan di sisi lain Anarkyoshi masalah utamanya adalah karena seperti yang Bung Kornet tadi bilang, Iya. ini Beatrix bagus nggak? Kalau Beatrix malah bisa dibilang satu lane bakal kalah total. Dan ini terbukti, lihat Yes. Albert level 8, easy farming banget dan bahkan Sally Boy masih level 6 men. Ya itu yang dicari. Iya itu yang dicari, Itu yang benar-benar digangguin banget. Lu mau pergi kemanapun gue ikutin, gue bakal ganggu lu. Lu mau bunuh gue, it's okay. Yang penting jungler gue aman, jungler gue kenyang. Oke, dan ternyata berhasil efektifnya tinggi banget. Betul. Ditambah lagi dengan adanya jungle yang mendapatkan di sini, Turtle kembali akan menjadi perebutan oleh para pemain Ararkyoshi dan juga Alter Ego. Mereka sudah set up, Leo Murphy terlihat, Albert bahkan Udil, Ayah sudah terlihat bersama Erkan dan juga Clay. 3 versus 4, walaupun bukan kali ini bukan jumlah yang adil, tapi lihat ada Esrek, dan dimusuhnya naik shot point kah? Berhasil dapatkan Albert masih mau lebih. Sally Boy, Albert yellow. dapat tumbangin Albert Boy, dan ternyata ditumbangkan oleh Sally Boy dan Miracle Boy. Menahan dapat Soblet untuk hanya untuk defensif, trigger disiplin yang sangat mahal. Yes, mendapatkan 1 poin kill, tapi kehilangan turtle objektif. Untuk kedua kalinya Profesor, ini balik lagi ya, early game. Tapi balik lagi juga, KB pernah bilang ke gua, Mobile Legends adalah game of momentum. Iya. Iya, Walaupun betul. early game lu bagus, tapi momentum ketika di late gamenya jelek, ya lu bisa kalah. Gimana sama KB. sebelum kita tidur malam? Wah, itu game satu momen balik lagi. Net buat sekarang. Iya. Ini kalau ngomongin early game, Alter Ego Esports juga berevolusi loh dari segi gameplay. Oke. Mereka udah tahu coverisasi yang baik bagi Sally Boy karena mungkin menengok dari bagaimana cara mereka terakhir kalah ketemu Hilda. Itu dengan cara kayak gini dan mereka langsung cover agar Sally Boy tetap bisa farming. Terbukti dia punya Windtalker. Dia menuju kepada Berserker Fury Benar, dan dibandingkan dengan Albert,
dia punya War X. Namun untuk dari Albertnya sendiri, dia juga harus berhati-hati atas ini damage-nya begitu banyak dari Tough Boots. Atau mungkin minimal dia butuh banget yang namanya Select Plate. Tapi dia untungnya, dia pakai War X ini untuk dia mainin party. Kita tahu Albert sangat canggih. Movement speed-nya, dia butuh itu. Dia butuh gimana caranya? Satu kali menuju ke arah belakang, gua gunain damage gua yang maksimal ini ke arah seorang Udil ataupun siapapun yang disebut dari depan sana. Masih didapatkan, Albert masih lebih. Udil, pancar yang dimiliki seorang Albert tampaknya cooldown di depan para pemain dari tim Alter Ego. Dengan emblem yang dia miliki. Kali ini, pedestrian dibalikan kembali. Albert, kali ini kalau di head-to-head kan di arah late game, ini mungkin menjadi sebuah hal yang berat untuk Albert. Kalau di arah late game, dia harus struggle banget melawan assassin dari seorang Celiboy yang penetration. Dia punya power pick juga di arah late game. Skylar ini bebas banget untuk mencoba melakukan push di arah top. Itulah kenapa pembagian tugas di late game itu bakal balik lagi ke strategi timnya. Dan kalau gue lihat RRQ kayaknya kalau late game itu tugasnya Skylar sih. Malah menurutku yang paling berbahaya di late game itu Clay. Yang paling bahaya karena gini. Ini bukan tanpa alasan kayaknya ngambil ke arah Pai dengan Pakito untuk engage ke arah Clay-nya. Dan juga dengan satu Popheus. Ingat, Popheus itu bisa langsung ngambil dan nge-cancel. Clay punya ultimate. Tanpa effort loh, dia cuma tanpa effort. Dia bisa cancel tanpa effort, dia cuma jalan dia cut. Dijepit kita cut. Betul. Tipis aja. Oke, Albert Thunderstrike lagi-lagi moving speed. Lagi-lagi dia pengen mengandalkan mobilitas yang dimiliki dari seorang Albert. Tapi kali ini lihat Google-nya akankah mencoba untuk melakukan sedikit pencurian. Satu buah pacar, dua buah pacar, dan bahkan Albert down. Damage dari seorang Udil kan tadi menung kembali. PDS telah dikeluarkan, terus ke arah belakang. Ulta stun, masih malam di Skylar. Dan bahkan Victor Point terbuka-bukanya. Dan masih bisa untuk melompat dari tiga cukup menembakkan area kompleks. Masuk ke dalam, dia bisa poin kill dan bahkan Clay-nya masih mencoba terbang. Tidak tergapai oleh Celiboy, R7 low. Tidak peduli, langsung fokus ke arah mid lane-nya. Di menit yang ke-8 dapetin satu turret di arah tengah. Terancam permainan dari Marar COC di arah mid game nampaknya Profesor. Itu kita tahu udah punya beberapa banyak ya kan item yang dimiliki dari Smelter Eagle. Karena gini, permasalahannya nanti bakal selesai kalau kita ngelihat item selanjutnya dari Nino. Kalau dia Winter Truncheon, itu Skylar sudah bisa dipastikan tidak akan mendapatkan damage maksimalnya. Betul. Ketahan damage-nya pada satu momen, dan ini dengan pick dari Popheus, udah aku bilang ini bakal counterplay banget buat 1-1 kalau ngomongin early game. 1-1 Lancelot? Iya, 1-1 Lancelot dan segala macam. Walaupun secara kita melihat dari player head-to-head statistik by head and shoulder, Skylar unggul dari semua sektornya. GPM, KDS, segala macam. Tapi ingat, ini team fight. 5 lawan 5 bukan individual. Ini gue malah penasaran sih next item ini apa ya. Gue malah pengennya sebenarnya lebih cepat dia punya Winter Truncheon sih. Oh, biar nahan gitu ya? Iya, biar emang dia menjadi orang paling depan, dia lompat ke one-one-nya. Tapi emang iya, sengaja biar dia pecahin. Tapi balik lagi pinter-pinternya untuk Skylar sebenarnya. Ketika dia udah dapetin weakness point dari si Nino-nya, buka ultinya kemana? Oke. Itu ini kayaknya Ice Queen One ternyata, oke. Dia pengen burst dulu, dia pengen bisa meng-counter pergerakan one-one yang mungkin dianggap dia tidak memiliki power fake. Tapi kali ini lihat one-one-nya, benar-benar struggle Israel. Weakness point keluarga dan hilang! Satu kali tabukan tuh Cornet. Terlalu nge-burst, dan itu yang terjadi. Tapi balik lagi, ini masih menit di bawah, menit 10 tepatnya. Masih cukup lebih juga, masih cukup membutuhkan waktu lebih lama juga kayaknya. Untuk Skylar dapetin paringan, bahkan itu masih ada team fighter bahkan Finn-nya. Karena dia langsung dapatkan poin kill oleh seorang Udil. Lompat ke arah belakang Clay-nya, langsung jadi burung terbang lagi menjaga reposition dan bahkan Clay-nya diajar dari belakang. Dan langsung didapatkan itu saja kill oleh seorang Pai. Oke, terpotong, tergunting. Tapi purple buff Albert berhasil dicuri oleh para pemain tim Alter Ego. Albert harus struggle kali ini tanpa purple buff. Dan nampaknya Lancelot mungkin tidak selumpuh Link, tapi kita tahu Albert menggunakan Link aja masih bisa bertahan tanpa purple buff. Tapi apakah pakai Lancelot dia bakal mampu, Profesor? Ya, karena bawa mana buat yang sekarang. Tapi ini bakal jadi PR banget buat Clay. Ada yang lihat nggak? Team fight ini udah 2 kali loh. Clay menjadi korban dari kekejaman seorang Sirpai. Dia meng-engage ke arah belakang, dan ini belum sama Nino loh. Dan ini bukan terjadi, ini nggak terjadi karena gini, ini bisa dikomboin. Knockout strike itu kan memberikan dash effect secara paksa. Dan Popheus akan loncat untuk target yang melakukan dash. Party ke trigger. Yes. Alright, Albert stop. Mencoba dipotong di arah belakang. Blocknya bakal coba dapetin free nampaknya. Apa itu free ketika RRQ Hoshi selalu menjadi tim yang merebut lord di menit-menit terakhir. Detik-detik terakhir untuk sekarang. R7, what a play. Apa itu free, bro? Gua tarik kembali untuk serius, kamu free. Di sini gak ada yang gratis, bro. Gak ada yang gratis di Land of Down. Gak ada yang free, parkir aja bayar. Parkir aja bayar. Apalagi lot, oh my god. Luar biasa. R7 dengan satu Stardust Dance loh ya. Itu langsung dapetin momentum last hit pula. Wow. Itu kalkulasinya. Ya. Itu kayak 1 banding 100. Stardust Dance soalnya. Bukan Falling Star Moon. Boleh kita angkat jadi 7/100? Boleh. Karena R7. Oke, tapi kali ini. But still, ini masih elok pertama, harusnya masih cukup enteng juga. Tapi kendalinya, Net. Kendalinya. Betul. Landing phase-nya. Yes, itu dia. Betul. Yang bakal dikendalikan sama RRQ adalah kendali tim fight-nya, dan buat sekarang, apakah Alter Ego tetap akan melanjutkan hal yang sama dengan engage ke arah Clay?
Karena korban mereka selalu ada di tangan Clay-nya ini loh. Yes, bener banget. Tapi gua suka banget permainan Alter Ego di mana dia mengincar Clay karena dia mungkin melihat permainan Anarkiosi ketika di game pertama lawan Geek Pump. Ketika dari Clay-nya ditutup, ketika Clay-nya nggak dikasih space untuk bertahan hidup, nggak ada yang namanya tempat aman untuk Clay. Itu dapetin 1 poin. Apakah itu menjadi kunci untuk Anarkiosi? Ya, balik lagi evaluasi. Menengok dari bagaimana cara kita bermain. Kesalahan tetap akan dicari karena apa? Karena kesalahan itu yang bakal kita tutup. Betul. Yes, Tim yang kuat adalah bukan tim yang nggak punya kesalahan, tapi tim yang menutupi kesalahan. bener banget. Dan Clay, semenjak Clay 3 kali tumbangin, seperti kata Bung Kornet, dicari terus Clay-nya. Ini Clay sampai dia jaga banget, Net. Di belakang, dia nggak main langsung terbang, nggak main Vader Airstrike. Makanya udah gue bilang dari awal, ini harus positioning dari Clay-nya. Maksudnya se-hard carry-nya lu. Kalau lu gak bisa Vader Airstrike, ya Iya. percuma. Iya, makanya dia Damage-nya dari mana gitu. dan bahkan dia Vader Airstrike ya, kalau lu sadar, dia udah mulai nahan loh. Ya. Dia nggak langsung buka, karena ketika dia buka, orang-orang Udah ketahuan langsung, pasti, neng, yes. neng, 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 neng. Langsung ada sinyal, ada Clay. Iya, dan langsung dapat komplit. One ditumbangin Skylar. Bahkan Clay lihat, seperti yang sudah kita sampaikan, ultimate dia masih tidak bisa buka. Dia akan menggunakan revive untuk bisa menutup ke arah belakang. Ini drafting ngaco sih. Ini lebih ke Ini bener-bener draft icing ngerusuhin anak-anak RRQ. Ini tinggal gimana nantinya, gue cuma lebih penasaran kalau super late game-nya ya. Kalau mereka bisa nahan game ini jadi super late game, itu bakal kayak gimana? Masalahnya, Ya. ini baru pakai top Popheus. Lu belum lihat Lui Popheus kan? Alter Ego Wah. pernah bawa itu soalnya. Iya, Alter Ego pernah bawa itu. Udil dimana apalagi, ya. secara paksa Yes. itu ngevakum di satu titik. Dan kita Ah. tahu Udil dia bisa narik 2 kali. Betul. Dia udah Gila paham dia. banget main Lui. Makanya. Iya. Dan Lord sudah di-enhance. Ingat, Lord sudah punya charge kali ini. Jangan sampai tercuri lagi kalau Alter Ego ingin mengamankan momentumnya. Tapi kalau Anarkiosi bisa membalikan keadaan. Ini adalah satu-satunya mereka gimana caranya paksa Selly Boy. Satu-satunya cara. Paksa Selly Boy. Paksa Paksa Selly Boy dulu. Selly Boy. Bikin Selly Boy sekarang poking damage-nya. Karena kalau mereka mau tabrak fight 5 versus 5, possibility dengan adanya 3000 tertinggal ini akan kalah dari segi gold dan beberapa item yang dimiliki Anarkiosi. Yes, di reset tampaknya lebih memilih untuk mau team fight, mau lompat kah dia lompat ke range play-nya, tapi dapat blade. Dibuka begitu saja, dan tidak ada yang mendapatkan Itu. 1 poin Itu. kill pun. Dan itulah yang terjadi. Iya, itu yang reset. dipaksa. Tapi, Harus. tapi itu satu-satunya cara yang ingin dilakukan sama Yes, teman-teman dari Arkeosi Arkeosi, adalah betul. dia maksain Tempest of Blade karena ketika Link nggak punya Tempest of Blade ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Atau ya opsi keduanya sebenarnya ketika pangcernya dari Lancelotnya Albert untuk dia tadi ya, masuk kayak dan tadi ya. paksain untuk dapat retribution. Bisa. Iya. Tapi ya Tapi konsepnya resikonya emang ya mungkin dia akan straight mati. kalau trap oke. Tapi yang dipermasalahkan adalah sebelum dia berhasil retribution, Udil bisa terusnya. Yes, Itu itu problemnya. Lebih bahaya itu. Kalau Oke. trap mati sama Lord, itu oke no problem. Udah ada teriakan maut nampaknya di sana. Udah ada ultimate lagi, udah ada Tempest of Blade lagi. Satu baru tersisa, mau dipaksakan masuk atau tidak? Albert sudah bilang, ini yang dilakukan. Dia langsung masuk dengan pangcernya dan bahkan retribution! Again! Anarkiosi! Itulah yang gue bilang! Apapun kondisinya masuk! Dan retribution dari seorang Albert mengamankan Lord yang kedua lagi dan lagi untuk Oh Anarkiosi. my god, ini Alter Ego menurut gue pribadi, dia harus paksa team fight kalau dia mau Lord. Mau gak mau, tuker 1, tuker 2, itu urusan belakang. Iya. Karena masalahnya, lihat, dengan Lord kali ini, Lord sudah di-enhance, minimal kalau dia dapat best turret, dia dapetin inner turret secara gratis, lihat goldnya. Mereka langsung menyusul, bakal sama dengan perbandingan 1 banding 3. How come? Kita lihat pada yang dikeluarkan, best turret jadi pilihan. Untuk Anarkiosi, menzoning, ngusir aja itu. zoning nggak dilakukan, masih mau lebih Tapi lihat Selly Boy-nya, lihat Selly Boy-nya, dia potong dari area yang cukup jauh. Pintar Ini sekali. yang benar-benar mapping dan juga map awareness yang dilakukan dan bahkan cukup berbahaya sebenarnya. Tapi ini yang memaksa mereka juga untuk reset kembali, tahan kembali. High Nggak risk, bisa, high return. that's right, betul. Tapi gue benar-benar bersyukur melihat match yang sudah lama kita tidak lihat dari Anarki dan Alter Ego. Ya kan tentunya bakal coba dipaksa kembali. Bakal cepat sabar RC akan mengeker Albert. Dapetin purple buff. Diambilin sama Albert. Purple buff-nya. Albert yang dapat. Albert. Sekarang permasalahannya yang mungkin kita bisa concern adalah kenapa aku bilang fight dulu sebelum dia melakukan Lord. Balik lagi. Ini Waktu time death. waktu time death ditambah lagi. Ya. Lancelot dia punya 1 buah Thorn Rose dan juga retribution secara bersamaan. Jadi gini, skemanya adalah yang dimaksudkan Ranger Mas. Kalau misalkan aku boleh translate, Boleh. itu lebih baik fight, paksa minimal 2 atau 3 member dari lawan kita itu tumbang. Dikarenakan Dengan walaupun musuh kita waktu dapat meninggalnya. Lord, yes. Meninggalnya. Kalau misalkan di late game, itu Iya. tumbang 40 detik. 40 detik, ya. Kalau misalkan 40 detik, lu cuma berdua, lu dapat Lord. Tapi kita berlima, Iya. kita tetap menang gamenya. Karena Betul. apa? Kuantitasnya bakal kalah. Yes, benar ya, banget. Dan ya, ditambah tadi, Alter Ego tuh masih menang gold. Sebelum dia dapetin Lord untuk Anarkiosi dan pecah beberapa turret. Iya. Lord Udah mulai menyetarai lah dari udah early mulai. game yang ketinggalan. Tapi masih unggul. Dan ini yang kendali yang aku bilang tadi. Kendali bagaimana cara mapping mereka, Iya. dorong minion, dan yang terpenting adalah ambush. Ambush. Karena di sini rumput sangat penting sekali bagi Clay dan juga bagi sosok dari Hildanya Finn Finn, sih. agar mereka mendapatkan posisi. Karena regennya Finn kebetulan di rumput. Ward is everywhere, bro. Oke. Dari tadi Finn benar-benar kayak ngebuka vision untuk anak-anak Anarkiosi. Oke, tapi tadi niatnya kalau misalnya dari seorang S7 ini dengan fight berhasil one by one, tapi lihat Selly Boy dengan Masih ada immortality. Masih ada immortality.
Masih hidup. Boy berhasil ditumbangin. Seliboynya yang numbang. Wah bahaya banget. Kenapa bukan itu? Bukan waktunya, bukan pemainnya. Lordnya. Lordnya. Lord 7 detik lagi. Lord Evolve. Lord That's right. Evolve dan 4 menit 18. 3, 1. Selamat datang Lord Paul Theater Horvat. Habis ini briefing lagi ya. Habis ini kita harus tinggal bareng Gua lagi. yang malu. Iya. Gak apa-apa yang penting ada tepuk tangan, makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Berlanjut. Udah lah mengagetkan sambil di depan sana defense berlanjut pada dikeluarkan Retribution. Oh my god, ini bahaya untuk Alterico. Pai harus mundur ke arah Domination. belakang. Lewat Serpent terperangkap dan tidak boleh tumbang. Tapi lihat Sally Boy dapat ikat poin. Berhasil menutup pintu. Sally Boy berhasil membuat setidaknya tidak ada R7. Tidak ada R7 untuk masuk ke arah pace. Dari R7 hampir dapetin 2 dan itu bakal jadi angka yang mahal Yes, banget. Sally Boy the Miracle Boy. That's Miracle right. Boy. Sally Boy the Miracle Boy. Benar-benar keajaiban datang dari bocah. Iya, Sally Boy. Iya, Seth, tapi ya hitungannya karena Yes. kalau nggak ada Sally Boy, Dan gak ada R7. Udah dua tuh, bisa dapet 2 tuh. udah nggak bakal ada Pai, nggak ada Leo Murphy, mereka nggak bakal bisa melakukan defense. Udah sekarang mereka masih mampu untuk melakukan defense. Kenapa? Karena 4 lawan 4. Mereka nggak berani nabrak. Yes. Dan sekali jadi tabrak, ini Iya. yang bakal berbahaya adalah Finn-nya. Ranger emas KB udah aku bilang dari semalam. Iya. Game RRQ AE tuh kayak 30 menit ya. Kamu nggak lihat itu predik saya. Prediksi saya berapa menit? Apa itu game Saya cepat? 25 menit. 25 menit. Iya. Kamu berapa? 20, 19 ya? 20 20 something. Oke, oke. Kalau nggak 19, 20 something. Saya 25 menit. Udahlah, ini Udahlah. kita ngelihat match yang benar-benar mengadu dari 2 orang assassin di meta yang bukan assassin. Iya. Ini benar-benar struggle untuk mereka. Kita melihat instant replay, Profesor. Iya, kalau misalnya kita melihat dari instant replay, team fight-nya ini terbagi menjadi 2 arah dan R7 menyelesaikan tugasnya dengan sangat sempurna ngezoning 2 pemain dan Skylar itu nahan satu ultimate-nya hanya untuk diincar ke arah backlaner dari teman-teman tim Alter Ego. Nah, ini tadi case tadi kalian lihat gak? Si Nino itu udah zoning Albert. Albert seperempat darah terakhir. Tapi gimana caranya? Itu si Albert itu masih, Mau nggak mau. masih tenang. Yes, Dia masih untuk tenang. dapetin, ya. Masih tone ross, masih bisa Masih dapetin retreat. lore-nya ya. Tanpa ada pressure. Pantes teman saya gagal jadi professional player. Beda. Beda. Emang gua mekanik dulu oke, mental yang jelek sampai sekarang gak jelek mental gue. Oke, tapi dilihat Pai dengan plan statistik, lihat kill participation 50%. Berarti hampir setengah semua yang didapatkan oleh tim Alter Ego ini bisa Selalu ikut ya? disumbangkan oleh Pai. Betul. Dan tentunya Dan ini fun fact yang menarik karena menengok dari Pai yang dari tadi di lini depan tapi nggak tumbang sama sekali. Itu dia. Damage taken-nya terlalu banyak. damage taken-nya banyak, tapi dia tahu how to escape. Iya. Ya, Dia dia pinter tahu- mainin pasifnya lah. Pinter main Gak kayak lu pasif. kan. Oh, dan tentunya itu adalah data pack season lalu. Yang Lalu. dimana Pai benar-benar menjadi seseorang sosok yang penting. Iya. 50% loh kill participation. Oke, udah tinggal kali Immortal buat late game kayak gini. Udah mulai memasuki menit yang ke-20 dan mulai harus respect juga Betul. untuk perubahan item dari Immortal karena Winter Planchen ngebeli waktu dan juga memperlama kematian kita agar kita tahu dan kita respect untuk menit-menit late game kayak gini. Kita tahu di menit ke-21 satu kali tumbang 1 menit pun jadi, 7 detik pun jadi. Dan ternyata Pai tidak membeli Winter Truncheon ya, tapi ya. Dia lebih memilih untuk nge-burst langsung dari musuhnya di depannya. Backliner yang bakal dia injak. Dan mungkin juga memanfaatkan pasifnya juga kali ya. Ketika dia mungkin kebuka crossbow of tank ya. Tapi ya balik lagi sebenarnya menurut gua kebuka pun weakness point-nya ya. Itu pinter-pinterannya dari Skylar sih untuk dia mau ngulti kemana. Ke siapa Targetnya ya, tujuannya? targetnya. Targeting ya, Oh. that's right. Oke, Itu dia. Oke, tapi lihat Skylar dipaksakan oleh Pai. Bakal coba dipukul mundur karena tahu tidak ada immortal dari seorang Skylar. Bakal dipaksakan kalau misalnya bukan Begitu immortal. kan? Oh, nampaknya Feather Essence kelas keluar dari kamu. sana. Asal dari Manipon, Malefic Terror, tapi Dino masih dengan Winter Boy menuju ke arah belakang. Tapi lihat Winter Truncheon Profodil. Tapi di sebaliknya, Winter keluarkan. Pai masih Play lebih. terbang, Dan Pai berperangkap. Masih bisa di-DS kali ini. Rio Kwek-Kwek. Nampaknya ada Albert Sound. Immortality Albert the Play Boy, the Miracle Boy Victory. Ayah Udil Bogornet. Yes, mendapatkan 1 orang Albert yang sangat penting untuk retribution-nya, tapi tampaknya dari Alter Ego lebih memilih untuk memanage dulu lane-nya di arah bottom lane-nya dan Ini- tidak langsung menuju ke arah Lord. Reset atau Lord? Reset atau Lord? Bogornet? Reset atau Gua Lord? sih Lord ya. Gua Lord. Gua sih Lord. Gua reset. Reset, Iya, gua gua Lord. Gua sih Lord ya. skema permainannya, walaupun Alter Ego punya Sally Boy dengan Ya. Retribution, tapi mereka harus ingat, ini RRQ Kyoshi, mereka selalu pintar untuk memanfaatkan Lordnya. Oke. Dan Ingat, gua nggak tahu dan itu, masih ada 27 detik ya. iya makanya, gua nggak tahu itu kutukan atau apa, tapi Iya. untuk Sally Boy, kayaknya dia udah mulai ada efek sedikit ketakutan traumatik. Nah itu. Dan akan Itu kecurian dia, untuk itu beberapa dia. kalinya. Tapi Tapi kalau- itulah harus reset cepat dan ini emang Udah waktunya nggak udah Udah terlalu lama. 15 detik udah nggak bisa. Oh, Tinggal udah. oke tinggal gimana caranya PD-PDR-nya dari kedua tim untuk Malah kalau langsung sekarang ngeri gak sih, Net? ngeri sebenarnya. Ini lebih ke riskan gak sih? Antara mereka tetap komit atau ini adalah sebuah baiting yang dilakukan untuk mereka. Kalau Paksain baiting, team fight selanjutnya. Tapi bahaya. di daerah Lord Pit. Bahaya banget kalau baiting, karena udah lihat darahnya. Iya. Dan lu lihat juga darah Sally Boy yang tipis banget itu. Iya. Dia langsung lompat lagi
lagi displace lagi. Dengan nerf yang sudah dimiliki Link, ya Betul, kan? makin tipis. Makin Pertumbuhan tipis. darahnya juga. SP-nya juga Iya, ya. iya. SP-nya Growth SP sulit. makin tipis ya. Bertumbuhan Kan darah. bahasa banget pertumbuhan darah. Baca patch. Baca patch. Pertumbuhan darah. Gue bahas Indonesia banget sekarang. Dan ini juga, jangan lupa kalian semua, kalau mau ngajak cewek push rank, biar dia mau, deketinnya pakai Axe. Biar ada new Axe effect, wangi, dual action. Parfum Waduh. pertama gue waktu beli. Wah, gue gak sempat beli itu. Mahal. Iya, tapi Dulu. dia gue seminggu sekali juga. Iya. Sebulan sekali. Oke, sekarang udah ada satu buah Holy Crystal. Oke. Damage tadi Clay aja bisa numbangin Sally Boy. Season pertama itu karena Clay. Tapi kali ini Ben, bakal coba di cover. Dilihat pecah. Baru sekali. dibilangin dengan ada satu Holy Crystal. Ben, bakal coba memasak keributan. Tapi nampaknya Sally Boy dan mereka dia tahu, dia sadar. Lihat bawahnya, ditolong Iya, dulu. rapiin dulu betul. Itu yang nggak mau sampai kecolongan. Karena di sini udah 3 bar nampaknya Ranger emas. Mau dipaksakan atau tidak? Suara dari Regi Kingdom sudah langsung menggelora di MPL Arena, sudah mulai masuk. Retribution dia didapatkan oleh Sally Boy. Di momen yang sangat tepat dan Albert yang tumpang Ranger dapat say what? Ini bencana! Albert Nas, Retribution itu tapi masih bisa dibalaskan keadaan. Kali ini 2 hilang. 1 menit. Oh my god. Oh my god, tapi Sally Boy berhasil membalaskan dendamnya. Revenge is real. MPL Arena, mana suaranya? 25 menit, ini dia. Ini dia yang Nggak aku suka. mau pulang cepat, men. Ini yang aku terjadi. suka. Dan Ini dia. ngomongin late game, ini everyone game. Tapi ingat ini Lord Evolve, jangan deket-deket right. sama Lordnya. Akan ada petir-petir yang sangat mengganggu dan damage-nya ini magical. Jadi untuk late game udah pasti bakal lebih pedih lagi. Namun Clay-nya diincar. Oh, Dengan cover. darah yang sangat-sangat tipis. Tapi kita lihat di sini masih mencoba untuk menarik ulur. Dan bahkan mencoba untuk mencicil juga agar tidak mendekati ke arah turret yang ketiga. Oke, covernya bala dan Skylar R7. Kali ini di cover oleh Skylar lagi. Skylar Masih lagi. bisa di-cover. Ini Skylar Masih bisa meng-cover di-cover. 2 kali. Gila. Posisi Clay, posisi R7. Tapi posisi sebaliknya ini agak cukup berbahaya. Melihat beberapa landing phase yang cukup tertinggal. Ben, immortality-nya pecah. Bakal coba ditumbangi, tidak boleh pulang. Mau jadi goyang. Mau nggak Hilang mau begitu sih itu. saja. Mau gak mau. Mereka harus menunggu 70 detik. Tapi Lord Evolve pun belum bisa memecahkan base turret. Yes, bisa memecahkan, tapi hanya satu saja di arah bottom lane. Dan bahkan di arah top lane pun tadi ketika minionnya sudah mulai banyak, langsung di cover sama R7-nya. Oke, Masih bisa di defend. 4 lawan 5 masalahnya. Late game, 4 lawan 5 nggak ada Finn, Immortal juga udah nggak ada. Albert harus memperhatikan bagaimana nanti timing dari Immortalnya dan juga Clay. Ini yang paling penting kalau Skylarnya juga, apakah dia akan menyusul dengan Winter Truncheon agar bisa ngebeli waktu sedikit. Ya, Ini baru match 1. iya ini bergame satu juga. Suara saya udah serak. Sama. Loh, Terlalu seru. bro, Terlalu... first time. Oh Saya dari enggak. kemarin. Oh iya, kan saya bakal nyusul. Iya. Oke, besok libur kan? Oke, tapi para pemain dari Cimaran County dipasangkan R7. Oleh Sarmon. Untuk cara belakang keliling tapi arah top lane tertinggal. Clean Namun digunakan. tidak ada yang melihat berhasil dipecahkan oleh Minion. Top lane-nya. Top lane-nya pecah. Satu lagi gigi ompong dari tim Ararki Yoshi. Bahkan dari Ararki Yoshi tertinggal 3 turret. 3 turret di menit 26 itu sangatlah important. Silakan di Instagram. Iya, kalau ngomongin soal ini late game, yang paling penting Lord atau point kill. Aku bisa jawab point kill. Ini terbukti dengan bagaimana Ararki Yoshi nutup 2 pemain dari Alter Ego Import. Bayangkan kalau tadi 1 tukersan doang, dan Skylarnya mungkin terancam tumbang. Itu sudah bisa dipastikan ketika fight 4 lawan 4 Lordnya up, Alter Ego bisa melakukan strike push, bisa di end. Dan thank buat teman-teman dari Ararki Yoshi yang masih mampu bertahan dengan nuker 1 untuk 2. Ya mau nggak mau trade-nya nggak adil. Betul. Angkanya jadi kurang menguntungkan bagi Alter Ego. Bentar, Purple dikasih R7 ya? Berarti Purple di R7 ya? Mana? Ini, fix ya. Oh, ya fix. R7 megang Purple. Albert gak megang Purple. Albert nggak megang, Albert gak megang Purple. Dan orange-nya dikasih ke Orange kasih Skylar. Skylar. Berarti Harusnya. Albert Harusnya. nggak megang sama sekali. Oke. Albert gak megang Dia udah Purple. punya endless battle kayaknya, nggak bakal masalah. Enggak. Masih di Albert. Orange. Ini Skylar kakinya belum ada. Tuh. Masih di Albert harusnya. Atau masih terlalu jauh kameranya. Kurang itu. Oh, karena ini muncul buffnya. Pantesan hilang. Oh iya betul juga. Oke, berarti dikasih ke Albert kayaknya. Tapi kalau misalnya di sini dari Ararki Yoshi terlambat untuk mendapatkan lock kali ini atau melakukan team fight yang gegabah, ini berbahaya banget sih. Tapi Pai melakukan zoning out, memang itu yang sudah harus dilakukan. juga tapi. Finn, tapi mau nggak mau Finn harus kayak gitu terus. Bonyoknya terus. Albert terdeteksi di arah tengah Bung Korel. Purple buff, kali ini harus cooldown tapi masuk R7 atau enggak incoming Korel. Kayaknya mau dipaksa masuk ini. 2 bar tersisa, sudah mulai di zoning, udah mulai masuk reset atau tidak, ditarik ternyata sama Sally Boy-nya. Harus benar-benar move on, dan bahkan itu yang terjadi, ternyata baiting. Tidak peduli dengan apa yang terjadi di arah Lordnya, karena yang diserang adalah Clay. Clay-nya tumbang, Albert sekarat, Leo Murphy mengejar
mengejar ke arah Albert tapi tidak cukup untuk mengejar ke arah Albert ya. Skylar yang diincar, Skylar masih belum mendapatkan satu ultimate-nya dan bahkan pinnya sekarang didapatkan oleh Selly Boy Ranger Mas. Oh my god, ini bukan hal yang bagus 70 detik. Ini bukan hal yang bagus. Lihat, 5 lawan 3. nggak lihat ketika Ini bukan hal Clay yang membuka sayapnya, itu pertanda alarm. Ini dia tanda untuk kita berang. Betul. Alarm perperangan telah dikumandangkan Ya. oleh Clay Tapi nampaknya. dulunya di situ. karena Iya. Yves ada shieldnya, Iya. tapi enggak dengan Varsha. Varsha enggak. Posisinya, jangan lupa, Posisinya Yves juga langsung pasti dekat kelihatan. sama team fight. Ya. Yves selalu dekat dengan field team fight. Mungkin Clay punya Winter Truncheon, tapi Tapi- apalah Winter Truncheon ya. Apalah Dayat Apalah Dayat. ketika 4 orang berada di samping lo. Iya. R7. Oke, ini berbahaya sekali untuk tim Arkeosi nampaknya. A7 mencoba dijemput. Skylar, Dapat dapat outlet. outlet telah dikeluarkan. Ini Skylar nggak pakai immortal, tandanya dia ada satu item yang sangat penting. Tidak, Athena harusnya. Athena ya, Athena sih. Iya. Athena Shield atau Wind of Nature atau dua-duanya. Athena Wind of Wind of Nature Nature ada. pasti. Iya, Tadi ada, tadi dia pakai. Dia ganti. Emang ada ganti tau nggak? Oh, Ada dijual sesuatu nih. yang dia ganti. Ada dijual nih. Boleh, boleh mungkin. Tadi nggak pakai sepatu dari awal. Enggak. Oh, iya, nggak pakai sepatu. One udah nggak buat sepatu buat sekarang. Mungkin akan ada beberapa perubahan item, mungkin akan menuju kepada item-item seperti Windtalker salah satunya karena diganti dengan Scarlet Scarlet Phantom. Phantom. Jadi kritikalnya mungkin akan Yang lebih critical. dibutuhkan di sini. Tapi ini kita harus say thanks to Finn. Finn yang tumbang di bawah tadi memberikan waktu hingga mereka bisa teamfight dengan 5 versus 5. banyak-banyak. Oke, Vulcanet kali ini menuju ke arah Soul Plane. Skylar mencoba memberikan sisi section Benar, Clay. dia Lagi Clay. mencoba ditutup. Alarm berperangan. Alarm berperangan. Benson pecah. Skylar di sana mencoba untuk mendistraction. Para pemain dari Maran County bergerak pecah. Alter Rico dipukul. Poin pecah. Poin kedua hilang. Oh my god, dan bahkan kehilangan 3. Odile juga sekarat dan bahkan kita lihat masih bisa di defense. Oh my god, what strike push is that real? No, masih ada 2 orang Ranger Mas. Masih ada 2 orang dan tidak mau pulang seperti ini yang terjadi. 2 versus 4 Bung Koret masalahnya. Enggak. Mas ini masih bisa harusnya. Ini masih bisa di defense. Dan masih ada wave yang besar juga. Masih bisa, Ren. Masih bisa ini. Masalahnya kalau mereka strike push, ini Selly Boy bakal manipulasi rotasinya. Minimal dia dapetin best turret. Oke, tapi ada Minimal. Udil. Ya itu yang mereka harus dapatkan. Mereka dapatkan Udil. Berarti Mereka dapatkan kalau Udil Arkeos di kelar, belakang. itu straight push. Yes, R7 harus nge-base dan ini bakal coba ke arah base ya. Oke. Seperti dugaan Kuka, kita Is that lihat. real? Is that Are you real? sure about it, Tapi bro? Udil tidak mau melepaskan itu. Clear minion dari Udil sangat bagus. Clear Masih minion dari di-clear. Udil masih bisa di-clear dan ini membuat Iya kan? waktu. Masih ada 1 wave lagi. Dan satu hal yang pinter, Clay nggak mau nongol. Yes. Karena kalau Clay nongol, ultimate-nya Udil IMU bakal menuju kepada Ngambil. Panel Airstrike. Oh my god, Banner Airstrike bersama Udil. Best turret, Dijak, one more dijak, situation. Nobly. Alfred masih mau lebih. Udil tumbang, Udil dipecah. Udil terkalar. Skylar. Ilyas itu Cassius ya. Sorry. Nah sekarang kan asnya muncul dari kemarin. Gue nggak tahu kenapa. The draft itu ngeri banget. Iya. Dari match kemarin loh. Bahkan mereka kali ini udah bukan pertama kalinya ya, mereka mengadu Franco dengan Chow. Jadi ada kemungkinan ini bakal benar-benar ditabrak kah? Oke. Karena mereka pola permainannya agresif banget di sini. Tapi ingat high risk high return, melepas Finn dengan Franco-nya, That's right. melepas Beatrix Skylar Yeah. dengan potensi kita lihat tadi win rate dan data, tapi lihat mancing mania mantap dari seorang Finn berhasil menarik sedikit Selly Boy, tapi nggak masalah selama bukan yang tertarik purple buff-nya. Nggak masalah. Oke. Dan bahkan ketarik pun juga sekarang udah bisa balik dengan cepat. Jadi nggak menjadi masalah yang cukup besar sebenarnya. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana Pakito ya, dia agak lama sebenarnya untuk melakukan farming pattern-nya. Cuma buat sekarang tinggal kejar-kejaran level keempat, siapa yang bakal duluan. Oke, siapa yang dapetin rotasi duluan? Iya, Siapa ini yang pick off first blood duluan? Karena yang level 4 duluan dia bakal lakuin ganking secepat mungkin dengan 2 hero kayak Pakito dan juga Karina. Nino kali ini untungnya Kupanya dia benar-benar bisa kembali melakukan regenerasi di tempat ya. Kalau enggak ini Nino bisa menurut gua ketinggalan dari segi slot. Karena dia cukup berbahaya untuk ini jangan sampai terdeteksi bahkan Pride. Ya bottom lane dia dengan aman. Ini kayaknya agak lebih pasif dari King Slotnya dan bahkan Dan rotasi junglernya malah lebih cepat Albert ya, kalau Iya. lihat ya. Iya. Karena sampai dapetin Scout Teaser dan juga satu kelompok kecil itu, Mr. Crab kecil. Karena dari tadi dia udah selalu start dari purple buff dan itu pattern yang sama seperti game yang pertama. Iya. terus juga dia jagain posisi dari apa ya. Nah, Selly Boy kali ini melihat Selly Boy udah level 4 dan juga dari Albert level 4 tapi belum ada rotasi dan belum ada first blood yang didapatkan. Mereka satu sama lain gak mau untuk culik atau mungkin melakukan bad move di early ya. Ya, lebih bad fokus. move-nya gak mau di early net. Lebih fokus ngejaga satu titik untuk persiapan terkenal. Itu yang dilakukan oleh Selly Boy. Dan yang dilakukan oleh Albert tadi dia kelilingin semua mapnya dari atas ke bawah ke jungle musuh. Dan bahkan dapetin purple lagi dan mungkin sekarang menuju ke arah turtle yang sudah mulai dijaga. 4 orang bahkan. Tinggal lihat di sini Albert sudah level 5. Sudah level 4 juga untuk Leo Murphy, tinggal memilih targetnya siapa yang bakal ditendang. Tapi lihat lagi dan lagi. Apapun yang terjadi tetap retribution-nya on point dan bahkan first blood diamankan begitu saja oleh seorang Albert. Wow.
Well, Dragon telah dikumandangkan. Tendangan mau terhadap seorang Albert sudah dikeluarkan, tapi masih bisa melakukan satu buah retribution Ada yang di dejavu? arah terbangan Oke. tadi ya. Aku akan menanyakan hal yang sama. Ada yang dejavu karena menengok dari tadi. Albert selalu membeli waktu agar dia level 5 duluan. Dan Seliboy stuck di level yang keempat. Damage to monster. Ini benar-benar menjadi jawaban bagi ini emblem jungle yang masih bisa digunakan di patch yang sekarang. Dan bedanya dengan Killing Spree, dia nggak punya damage to monster. Dia untuk fight oke, untuk jangka panjang oke, untuk fight Tapi lebih lama banget. junglingnya. Yes, itu dia poin terpentingnya. Dia bakal lebih ngebeli waktu secara mungkin 3-5 detik hanya untuk melakukan monster jungle takedown di awal Dan game. dia full cooldown untuk jungle-nya dari seorang Albert. Berarti sekitar 28 ya? 29. 29. Nah, tapi mungkin ini kita lihat Udil bakal coba dijemput atau tidak, tapi hilang begitu saja. Berhasil Shadow Assault dikeluarkan. Leo Murphy nggak berhasil menjemput, tapi ada dong Paciman yang masar. Dia mendapatkan satu tembakan peluru yang dikeluarkan. Duel terkendali keluar. Dia bisa berhasil ditolak dengan indah. Dua tumbang. Ini bukan hal yang baik dan tentunya buat kalian semua yang pusing di rumah atau kepanasan, jangan lupa untuk beli Head and Shoulder sekarang untuk meng-wipe out ketombe basah dan gatal pakai Head and Shoulder edisi Mobile Legends. That's right, itu dia yang terjadi. 3-0 untuk poin-poin di awal. Tebakan Clay yang harus diwaspadai juga apa yang dia ambil dan bahkan pinnya. Berhasil diamankan di arah mid lane oleh seorang Udil dengan payungnya. Karena tidak ada flicker dari seorang Finn. But still ya itu dari seorang Finn ya. Seperti di game pertama ketika Hilda yang berkali-kali ditumbangkan. Mau sampai kapan? Karena kita lihat di sini, turtle ya, Albert, Leo Murphy dan bahkan sedikit telah Seliboy-nya untuk mendapatkan satu turtle dan bahkan Clay-nya masih ada flicker, masih bisa ke belakang Leo Murphy sekarang dan bahkan lagi dan lagi Killing Spree didapatkan oleh seorang Albert dan tidak cukup puas sampai di situ saja. Pai-nya juga tumbang. Gak ada sprint yang dimiliki seorang Pai. Tapi lihat Skylar berhasil melakukan clear, tapi untungnya Dino melakukan plating dengan maksimal. Setidaknya dari Nino ini Betul. berhasil mendapatkan platingan 3/4 ya? Iya, untuk mencoba menyeimbangi dari segi gold. Kita lihat dari segi itemnya Profesor Nino fokus dia respect dengan Steel Plate, tapi dia fokus ke Respect POD. lebih tepatnya. Tapi kalau misalkan melihat dari Skylar, dia mau main agresif, dia tahu timnya lagi winning condition. Ini bakal ngebantu untuk gold lanernya juga. Bagaimana PD-nya dia, kalau misalnya Finn dan juga Albert bakal melakukan ganking power karena top lane. Dia pengen Tadian. itu. Dan maka lihat berhasil dapatkan satu Seliboy berkobe yang pun rudil di belakang. Tapi Nino mencoba untuk menyelamatkan kawan-kawan dari Alter Ego dan ternyata berhasil menukar dengan satu bola yang Murphy saja. Untungnya nggak jadi dapetin 3. Hampir loh tadi Udil sama Seliboy juga di take down. Yes, dan sudah tidak ada flicker, harusnya sudah ada informasi diberikan di menit 5:30 tadi. Ketika flicker sedangkan oleh Son Skylar, tinggal gimana caranya nanti untuk team berikutnya mungkin bisa mengincar ke arah gold laner-nya. Karena ini dari tadi juga Albertnya nggak cukup kenyang, maksudnya udah kenyang di jungle-nya udah kenyang, tapi kill-nya juga udah kenyang. 4 kill loh diamankan. Oh my god, kali ini di arah tengah bakal coba di engage, tapi mereka sadar itu bukan hal yang baik. Alter Ego masih memiliki Leo Murphy. Mungkin Arkeosi bisa setup, tapi counter setup dari tim Alter Ego, mereka punya fleet, mereka punya The Way of Dragon, bisa dilakukan setup balik, dan ketika setup balik itu berhasil didapatkan, ini kemungkinan akan shutdown ada seorang Albert. Tapi lo lihat ya tadi, sorry motong ya, Iya, nggak apa. lo lihat gak tadi si Nino? Iya. Map awareness-nya, gua banget kalau main di gold lane. Langsung mundur dia belakang. Kena trap sekali aja ya, kena trap sekali aja loh Net. Langsung dapetin informasi dia mundur. Tapi dari tadi aku ngeliat Clay, The Way of Dragon, ini dia jawaban lockdown balasan Alter Ego Esports ketika mereka tahu fight-nya bakal punya 2 lockdown. Ada Franco dan juga ada The Way of Dragon, Opian. Oh ini hal yang bagus, tapi retribution kembali pada Merkel Boy, lihat dibalaskan kembali keadaan ini kembali pada Merkel Boy. Pai mencoba dijemput, tapi ternyata dia terlalu sakit, tidak bisa menyelamatkan Pai. Setidaknya kembali Seliboy membalas dengan sebuah retribution yang sangat baik. Berhasil mendapatkan satu, tapi yang overturn. Harus hilang di depan sana. Masih mau lebih, Leo Murphy masih ada Way of Dragon, tapi dalam berikan dan nampaknya Skylar memaksakan sesuatu seperti biasanya. Sesuatu yang dipaksakan dan berhasil mendapatkan turret di arah mid lane. Mid lane, Yes. mid lane. Itu dia. Beda ya, bukan Power Butter, bukan of top lane. Renner Apa? operator tactilite. Ya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana jarak ya. Jarak dari sniper yang dimiliki sama Beatrix itu terlalu jauh. Dan ini jarak dekatnya juga berbahaya. Pantasari doang ya. Makanya, dan buat sekarang ini adalah dia statistik untuk Skylar. Tapi ternyata pick off lagi, ini dia. Ada 2 pick off dari Clay dan juga dari Finn. Tabrak tembok, masih bisa kekejar. Iya, Overton, tapi Albert di free gitu saja. Dan Skylar-nya tergigit dia, masih bisa hidup ternyata, masih bisa untuk bertahan dan bahkan Udil yang diincar sama seorang Seven. Nggak ada P, mencoba untuk gocek, tidak ada lagi pasif dan langsung diamankan begitu saja. Udil udah bagus banget tadi nggak gocek Karina. Dia udah dapat momentumnya ultimate-nya Karina ke cooldown. Iya. Tapi ternyata nggak ada yang expect bahwa di rumput sana Arsever udah menghadap. Dari bawah langsung ke tengah. Dia udah pakai sprint, tapi dia udah nggak punya apa-apa lagi.
Itu udah bener-bener good move, smart move kalau gue bisa bilang. Dia bisa pancing Albert nyangkut di tembok, Ya. dia bisa flee, dia pakai sprint. Tapi ya balik lagi, umur gak ada yang tahu. Tiba-tiba Nggak langsung gitu, bukan. Yang namanya rumput gak ada yang tahu. rumput ya umur. Karena nggak balik ada lagi, yang tahu. Udil bukan roamer di sini. Dia Yes. tugasnya bukan rumput. Tapi dia bagaimana caranya eksekusi mungkin Bebek. member-member yang ada di dalam rumput. Ini bahaya banget. Bukan masalah itu aja. Ini kalau dipotong arah Ambush ya, iya. kirinya udah kena dua. Mereka bukan mengasah tiba dan itu berbahaya ketika Lord akan muncul Bung Kornet. Oke, 3 lawan 3 masalahnya yang pertama. Tapi kadang ya Lord itu yang muncul sekarang tuh bikin gua kayak was-was kan. Kayak Worry ya, mau Iya. diambil tapi takut. Bukan bunyinya. Oh, kalau itu kan Lordnya naik pesawat sekarang. Iya, jadi turunnya langsung pakai taraf. Oke, tapi kita lihat di sini. Serius kamu, Ji? Nampaknya harus kehilangan dulu satu buah Lordnya. Tidak ada kontes. Melihat para pemain dari tim RRQ Hoshi. Mereka akan coba menunggu. Nampaknya dengan adanya pergerakan dari tim Alter Ego yang tidak ada terdeteksi sama sekali. Bentar. Gak ada sedikit pun di boost depan, kiri, kanan, depan, belakang. Bau tuh jigong sendiri tuh. Oke, itemnya. Ya, itu kali ini udah pilih sama Victor. Dan bakal menuju kepada Hunter Strike kayaknya dari Skylar. Karena dia butuh movement speed pop-out-nya. So nanti bakal di follow up sama bagaimana kelebihan dari Franco dengan menggunakan conceal di sini. Jadi movement speed itu udah bakal punya banget. Cuma R7 nya. Dia bakal backstep atau dia bakal eksekutor. Itu nanti akan kita bedakan. Backstep. Wah, Lihat. Apatinya. Renner apatinya langsung membuat setengah HP dari Kagura hilang. oke, pasifnya pecah di arah tengah ya kan. Tapi untungnya dengan adanya Lord yang 9 untuk tidak mendapatkan base turret sama sekali itu masih oke, masih wajar. Masih Tapi kalau di menit 12 gak dapetin base turret itu udah tidak wajar. Ya. Itu udah tidak wajar. Karena balik lagi masih ada pasif dari turret dan skill turret di bawah menit 12. Bisa langsung membersihkan minion. Satu wave pun juga bisa langsung bersih. Iya. Oke. Kalau winning condition, kita ngomongin winning condition, Iya. RRQ Hoshi tinggal gimana caranya mereka kuasain area di dalam jungle. Iya. Mereka punya 2 pick over seperti biasa, ada The Way of Dragon dari kopiannya Leo Multi, ada The Way of, ada Bloody Hunt juga dari Finn. Cuma buat Alter Ego Esports, winning condition mereka Oh my god, adalah- Murphy Avanza! No way. Leo Murphy yang berhasil didapatkan kali ini yakin. Pipin, Mancing Mania, mata Finn berbahaya sekali. Mencoba mendapatkan Dino, almost is never enough kali ini. Ini berbahaya. Tapi ingat ya, Bung Kornet, ini jangan lupa, di setiap hari kita akan ada giveaway 2 JBL Quantum. Serius. Seriusan, buat komentar-komentar terbaik di kolom komentar dan akan dipilih oleh Pak Produser di belakang. Oh, Jadi buat ada kalian tim semua, yang masih milih ya? jangan lupa di-share, Oke. jangan lupa share juga dan juga kata-kata support terhadap tim-tim yang bertanding dengan tim favorit kalian. Gak bertanding timnya juga gak apa-apa, Profesor. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting pesan positifnya. Pesan positif dan dapat tim. Ini memang dipaksain terus sih. Dapetin lagi. Secara Gitu paksa. dia. Jarak paksa. Karena Tanpa gini, ada minion. Leo Murphy udah 5 kali tumbang. Baru aku mau ngomong loh. Ini cara menangnya Alter Ego Esports adalah pick off balik satu member dari RRQ Hoshi. Tapi Leo Murphy tiba-tiba baru mau pick off, kena hook duluan. Wah, Ini mungkin. digigit. Bloody Hunt men-cancel pergerakan dari Leo Murphy. Langsung mengangkat satu tapi dimakan kembali karena Leo Murphy sangat mau. Masih ada immortality. Alpha terperangkap di sebelah sana. Tapi lihat di cancel Leo Murphy still survive. Five masih Murphy. Knockout tracker Seven Spin harus digunakan dan dibalikan oleh Dewa Alter Ego. Tanpa adanya Finn dan bahkan Leo Murphy still survive right there. Dan itu yang baru mau aku bilang, bagaimana pick off yang bisa dilakukan dengan The Way of Dragon. Dengan memenangkan kuantitas, mereka masih bisa mempertahankan bagaimana defense dari base-nya. Iya. Agar tidak ada kuantitas yang lebih diunggulkan bagi RRQ Hoshi. Dan juga keputusan Finn yang sangat baik ketika sebenarnya Udah nggak ada- udah nggak ada pilihan. udah ngincer Beatrix ya, tapi akhirnya nggak apa-apa. Finn mati pun dia pakai emblem yang bisa 15% untuk dia respon lebih cepat. Dan itu yang terjadi. Masih bisa untuk ngikutin team fight. Masih ada 5 lawan 5 sekarang Iya. untuk Lord yang sudah di enhance. Oke, tapi kali ini fight di depan sana jangan sampai kena Bloody Hunt. Baru saja Baru dibilang diomongin. bakal Leo Murphy down. Immortality pecah. Untungnya masih ada yang udah Dragon. lewat semua yang obat pakai. Daripada mereka poin mati mantap. Berhasil didapatkan kembali. Oh my god. This is hard, man. This is hard, man. Sebenarnya tadi udah bagus banget, udah equal, udah pertukarannya oke. Dia dapat pai, tapi tidaknya mundur, jangan sampai ada lagi yang dimakan. Tapi Saliboy tertangkap. Dan ada yang lihat nggak? Mania mantap. R7 ngezoning dari Nino, biar Nino nggak bisa join fight. Nino benar-benar gak dikasih jalan untuk memasuki area river. Dan itu adalah Iron Hook yang manis banget. Wah, dengan Iron Hook eksekusi yang terlalu banyak damage-nya. Dan tidak bisa dibendung lagi. Walaupun Saliboy tadi tangannya merah. Kalau dia left-handed jetnya itu, absorb. ada absorb sekalipun nggak ngaruh banyak. Terlalu banyak orang di sana. Karena terlalu banyak itu ya, source yang damage-nya terlalu banyak. Sehingga untuk menahan semuanya, Immortal pun belum jadi di sini. Untuk Bloodlust, dia gak bakal bisa mendorong begitu banyak karena udah ada Dominance Ice. Kepotong di sini 50%. Oke, Kak Rafli ini menjadi salah satu momen yang penting untuk Alter Ego. Jangan sampai dia terpick off. Jangan sampai dia termakan. Dan bahkan Iron Hook-nya. Untuk masih ada minion. Berhasil dihilangkan dengan cukup cepat. Dengan ada Nino di pasanan. Para pemain dari tim Alter Ego. Kali ini mereka digrogotin. Tapi it's okay. Gak apa-apa digrogotin. As long base dari Maka Blodia. Oh my god, Bung Kornet. Ini bisa menjadi bencana. Mereka bakal coba untuk memaksakan dari tim Alter Ego, Bung Kornet. Dan yang mereka pikirkan adalah base-nya. Tidak peduli apa yang terjadi di depan mereka. Dan itulah dia. RRQ Hoshi membuktikan kalau mereka masih sangat kuat dan langsung
menyelesaikan pertandingannya 2-0 tanpa balas. Oh my god. Dan respect diberikan. Respect. Respect diberikan dari para coach dan juga jajaran staff RRQ di belakang, seperti manajernya juga Soso. Yes. Itu udah benar-benar game yang memberikan kita sebuah spontanitas dari game yang pertama, Polnet. Dari game yang pertama kita udah lihat bagaimana mereka berjibaku, baku hantam dengan apa yang mereka punya. Makanya aku bilang kan tadi di game yang pertama selesai, itu mereka exhausted semuanya. Nino, Pai, segala macam exhausted. Cuma Udil yang senyum. Dan dari sisi RRQ, mereka juga sama-sama exhausted.